Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini aku akan mereview dua materi yaitu tentang retailing in e-commerce dan dengan e-marketing. Nah, pembahasan pertama itu tentang retailing in e-commerce, yaitu pembahasannya nanti akan aku taruh di sebelah kiri. Nah, yang pertama itu tentang definisi retail. Retail atau pengecer merupakan kegiatan penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir yang digunakan untuk keperluan pribadi, bukan keperluan bisnis. Faktor-faktor ekonomi yang relevan dalam memilih toko retail itu pertama tentang harga. Toko retail dapat memasang harga mati seperti supermarket dan department store. Dan toko retail juga dapat menetapkan harga fleksibel atau harga yang dapat ditawarkan. Nah, yang kedua faktor-faktornya adalah kemudahan. Nah, kemudahan di sini dimaksudkan kepada mudah mencari barang, setelah itu dapat membayar dan bisa langsung pergi. Nah, yang selanjutnya faktor-faktornya adalah kualitas produk yang ditawarkan. Dan yang keempat, bentuk piramida. Dan yang kelima tentang reputasi atau kejujuran. Dan yang selanjutnya faktor-faktornya adalah nilai yang ditawarkan. Maksud dari nilai yang ditawarkan ini adalah yaitu perbedaan total customer value dengan total customer cost. Selanjutnya faktor-faktor ekonomi yang relevan itu yaitu dengan adanya jasa-jasa khusus yang ditawarkan. Adapun karakteristik e-retail atau e-tailing yaitu yang pertama itu B2C. Adapun yang digunakan dengan digital atau internet. Nah, yang ketiga itu tentang karakteristiknya adalah memberikan garansi pelayanan. Selanjutnya menyediakan barang dan jasa dengan harga yang relatif murah. Terakhir menyediakan masalah dalam penyimpan. Pembahasan yang kedua yaitu tentang klasifikasi e-tailing model. Yaitu yang pertama mail order retailer based go online, yaitu perusahaan yang melakukan penjualan pesanan melalui surat elektronik. Contohnya seperti Newsgroup dan lain-lain. Yang kedua klasifikasinya adalah click and mortar retailer, yaitu pedagang yang menggunakan dua proses, baik itu digital maupun sebagai agen fisik. Yang ketiga yaitu klasifikasinya adalah internet. Contohnya seperti Tokopedia dan lain-lain. Selanjutnya keuntungan menggunakan e-retailing, yaitu yang pertama cara penjualan produk yang lebih efektif dan lebih cepat. Nah, yang kedua aman secara fisik, dan yang ketiga mempunyai nilai yang fleksibel, dan yang keempat perluasan pasar, dan yang terakhir memperpendek jarak. Ada beberapa alasan retailer tidak menggunakan penjualan secara online, yaitu yang pertama, produk yang dihasilkan tidak dimungkinkan untuk penjualan di web. Nah, yang kedua, biaya-biaya yang dikeluarkan terlalu tinggi. Yang ketiga, tidak adanya peluang untuk melakukan penjualan online. Dan pelaku retail kurang memahami tentang teknologi internet. Dan yang terakhir, penjualan produk tidak sevisi dengan penjualan yang inti. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan e-retailing, yaitu yang pertama, jangan mengabaikan profitabilitas, dan yang kedua, menganalisa biaya branding, dan yang ketiga, mempersiapkan dana untuk persiapan promosi. Pembahasan selanjutnya itu tentang e-grocer. E-grocer merupakan toko kelontong yang biasanya menjual makanan-makanan kering seperti lada, cabai, dan lain-lain sebagainya. Grocery online mengacu pada toko kelontong yang memungkinkan perorangan dan bisnis untuk membeli bahan makanan dan produk kelontong secara online. Adapun kendala-kendala dari e-grocery itu yang pertama yaitu menumpuknya stok penjualan karena tidak laku. Nah, yang kedua, stok kosong karena berpindahnya konsumen ke grocer lain. Nah, yang ketiga yaitu membeli bahan makanan secara online ini merupakan hal yang membosankan bagi konsumen. Bahasan selanjutnya yaitu tentang travel and tourist service online. Yang pertama yaitu manfaat layanan travel online. Manfaatnya kepada untuk wisatawan yaitu yang pertama adanya diskon yang besar, terus adanya informasi yang bisa diakses terus oleh wisatawan, dan informasinya juga bersifat gratis. Dan manfaatnya untuk penyedia layanan perjalanan yaitu yang pertama, komisi dari penjualan secara langsung, dapat mengurangi biaya perjalanan perusahaan, dan yang terakhir yaitu manfaatnya bagi layanan perjalanan adalah dapat bisa menjual uang kosong dari perjalanan seperti hotel atau jalur pelayaran yang lainnya. Adapun keterbatasan dari layanan online ini yaitu yang pertama,
Tidak semua orang bisa menggunakan internet. Dan yang kedua, adanya negosiasi tujuan perjalanan. Selanjutnya yaitu tentang job market online. Yang pertama, komponen pasar kerja online, yaitu ada job seeker atau pencari kerja. Nah, yang kedua ada employer atau buruh. Yang ketiga ada agen pekerjaan, dan yang keempat institusi dan agen pemerintah. Adapun alasan pembatasan pasar kerja online yaitu yang pertama, adanya jarak antara pemberi kerja dengan pencari kerja. Dan yang kedua, tidak dibacanya aplikasi yang masuk sebagai screening pencari kerja. Selanjutnya, pembahasan tentang real estate online. Aplikasi ini memberikan saran kepada konsumen dalam pembelian atau penjualan sebuah properti. Yang kedua, memberikan konsumen pilihan-pilihan seperti produk katalog. Yang ketiga, menghubungkan konsumen dengan perusahaan-perusahaan lain yang ada di kota-kota besar. Yang terakhir, memberikan informasi kepada konsumen terhadap harga jual, harga beli, harga sewa, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu pembahasan tentang e-banking, di mana e-banking itu adalah kegiatan transaksi perbankan yang dilakukan secara online dengan menggunakan media internet. Pelayanan perbankan online itu seperti transfer uang, membayar listrik, membayar pajak, melakukan transfer ke ATM, pengisian voucher pulsa, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan membahas tentang e-marketing, yang dimana pembahasannya itu akan saya taruh juga di sebelah kiri saya. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari e-marketing. Internet marketing ini bisa juga disebut dengan e-marketing, dan online marketing. Internet marketing adalah segala sesuatu yang dilakukan menggunakan pemasaran baik berupa barang dan jasa menggunakan media internet seperti contohnya www atau www. Adapun teknik dari e-marketing itu yang pertama adalah penyedia informasi pasif. Yang kedua yaitu registrasi pada mesin pencari dan layanan direktori. Dalam teknik e-marketing ini ada dinamakan dengan email yang memaksa dan ada yang dinamakan dengan email yang tidak memaksa. Maksud dari email yang memaksa ini adalah biasanya digunakan untuk konsumen yang lama. Misalnya mengirimkan email ke konsumen karena konsumen tersebut sudah lama tidak melihat perusahaan ini. Namun cara ini harus dilakukan secara hati-hati karena dengan email yang memaksa ini terkadang konsumen menjadi terganggu dan bosan dengan penerimaan email dari perusahaan. Nah, contoh dari email yang tidak memaksa itu seperti mengirimkan email kepada konsumen diingat dengan hari ultahnya atau penawaran-penawaran diskon, berita cuci gudang, dan lain sebagainya. Dalam sebuah pemasaran, adapun iklan itu yang bersifat online. Contohnya adalah dalam situs seperti www.plaza.com atau www.yahoo.com dan atau sebagainya www.detik.com, di mana seseorang dapat mengklik link tersebut dan akan mengeluarkan iklan. Teknik selanjutnya yaitu dalam memasarkan sebuah produk atau jasa ini adalah menggunakan spam. Spam ini adalah teknik pesan dengan membanjiri sebuah media komputer dengan pesan yang sama dengan tujuan adalah agar konsumen dapat membaca sebuah pesan tersebut. Nah, yang terakhir dari e-marketing itu adalah adanya affiliate marketing. Nah, apa yang dimaksud dengan affiliate marketing ini? Affiliate marketing adalah cara menghasilkan uang dari internet dengan mendapatkan bayaran jika setelah berhasil menjualkan barang atau jasa dari suatu perusahaan. Untuk orang-orang yang tidak memiliki produk dan jasa tersebut juga bisa menjualkan produk dan jasa tersebut, dan jika terjual maka mereka mendapatkan sebuah komisi. Cara menghasilkan keuntungan dari affiliate marketing ini yaitu ada namanya yang pertama pay per sale affiliate program, yaitu artinya adalah kita akan mendapatkan keuntungan jika seseorang membeli produk atau jasa tersebut melalui link kita. Nah, yang kedua adalah recurring affiliate program. Yang dimasukkannya adalah memberikan pembayaran flat untuk setiap produk dengan kualifikasi tertentu yang kita bawa. Nah, selanjutnya juga ada dinamakan dengan pay per click affiliate program. Nah, diartikan sebagai kita mendapatkan bayaran jika pengunjung mengklik link kita tersebut. Pay per short affiliate program diartikan sebagai kita akan mendapatkan komisi ketika pengunjung mencari informasi melalui share blog kita. Dan yang terakhir yaitu hybrid program.
Hybrid program ini diartikan sebagai ada banyak affiliate merchant yang mengkombinasikan beberapa program pembayaran yang berbeda. Jadi itulah dua materi tentang retailing in e-commerce dan e-marketing. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan maupun ucapan tentang materi dua ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.